Siapkan hati kita untuk kita mengucap syukur atas setiap berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan, dan atas setiap berkat yang Tuhan berikan dan kita rasakan di sepanjang hidup kita. Jika Bapak, Ibu, saya dan kita semua ada hingga hari ini, saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita mau kembalikan ucapan syukur itu ke hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah yang terus Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih buat semuanya itu ya Yesus yang baik. Saat ini kami mau persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkenanlah dan bertahtalah Tuhan atas setiap penyembahan kami. Bertahtalah atas setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Dalam segala kelimpahan, ku layak
Terima kasih Bapa yang buat baik, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Bapa yang baik, kami mau tetap katakan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur dan kami mau tetap katakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kami mau berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh nanti Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau bebaskan roh kami untuk kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita mengatakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama siapkan hatimu, teduhkan hatimu. Jangan keraskan hati kita untuk kita boleh ditegur, untuk kita boleh dikuatkan, untuk kita boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan. Berkata-katalah atas
menyertai kami saat pagi hari ini. Dan kami mau katakan kami siap Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara. Selidiki hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Selidiki hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama kembalikan katakan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, sedang kembali bisa berkumpul dengan berjumpa dengan
Bapak Ibu Saudara Tuhan, di ibadah kita, ibadah online pada pagi menjelang siang ini. Dan hari ini kita bersyukur bahwa saya semuanya sehat saja dan selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Jadi tidak semuanya kita baca ya, tapi kita baca sedikit, satu ayat saja, tapi nanti tentu ayat ini berkaitan langsung nanti ke atas tentunya. Nah, kita baca bersama Tuhan di ayat yang 13 dikatakan seperti ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara Tuhan, ayat ini mengatakan apa saja yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Supaya supaya siapa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, maksudnya di dalam Kristus. Saudara Tuhan, bagaimana Yohanes menuliskan ini supaya kita dapat minta kepada? Tentu permintaan kita harus ada syarat. Syarat yang pertama dikatakan oleh Yohanes, meminta adalah harus percaya. Ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi yang pertama urusan Tuhan, jikalau kita meminta kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus tentunya, pertama yang kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada siapa? Bersama Tuhan, kata percaya dalam bahasa Ibrani itu memakai kata aman. Dan di dalam bahasa Yunani kata kata iman, kata percaya itu memakai kata pistis, yang artinya mempercayakan, kepercayaan atau menyerahkan diri kepada seseorang. Nah, kata kerja dari pistis ini adalah pistio, yang artinya percaya kepada mempercayakan diri kepada sesuatu yang objeknya tentu dalam hal ini adalah tentu ya Tuhan. Jadi kata percaya urusan Tuhan, di mana kita mempercayakan diri kita kepada satu objek, kepada Tuhan. Jadi kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Inilah yang namanya percaya. Nah, urusan Tuhan, inilah pada saat kita mempercayai Tuhan, berarti kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu artinya percaya. Itu namanya dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Dalam kata kerja itu pistio. Sebab Tuhan, bagaimana kita percaya? Itu jadi pertanyaan baik. Percaya yang pertama adalah mengaku. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, boleh kita buka di Roma 10 ayat 9. Saudara yang membawa yang ada Alkitabnya di depan, tentu harus ada ya, karena kita ini adalah ibadah online tentunya. Dalam Roma 10 ayat 9 di sana dikatakan urusan Tuhan apa? Mari kita baca sama-sama. Saudara yang mengikuti ya, yang ikut bersama dengan saya di dalam ibadah online ini. Di sana dikatakan Roma 10 ayat 9 seperti ini bersama Tuhan. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bersama Tuhan percaya kepada apa? Kepada Tuhan Yesus atas di dalam hati kita, atas kebangkitan Tuhan. Pertama, percaya kita akan kebangkitan Tuhan. Ada orang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Dan juga kamu akan diselamatkan.
Jadi dalam kebangkitan Tuhan tentu semua aspek sudah disarang sama Tuhan. Itu kematiannya, bahwa penyalipannya atas dosa kita, karena dosa kita di sana. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan, bersama Tuhan, itu artinya kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk mengambil rupa seorang hamba seperti kita manusia. Yang kedua, Dia disalibkan dan Dia dibangkitkan. Kalau kau percaya, maka kamu akan diselamatkan. Itu selamat, itu yang percaya. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, berarti kita mengaku dulu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentu saudara yang menonton saat ini sudah percaya bahwa saudara sudah mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa harus Tuhan? Jadi di dalam kita harus memproklamirkan juga bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, yaitu percaya. Makanya pada saat Tuhan, pada saat saudara meninggalkan mau mengikut Tuhan, saudara harus melakukan ini. Saudara harus percaya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan bahwa mengaku dengan mulut saudara bahwa saudara Tuhan Yesus telah dibangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Maka dikatakan ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Urusan Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ini, ayat yang ke-13 ini, yang pertama adalah kita harus percaya. Maka Tuhan percaya dulu kita. Kalau saudara tidak pernah percaya atau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, bagaimana saudara bisa meminta? Makanya banyak orang Kristen menjadi salah konsep. Pak, saya sudah meminta kepada Tuhan, tetapi sampai sekarang kok Tuhan belum menjawab doaku. Tapi saya sudah percaya. Oke. Kamu sudah percaya. Yang kedua adalah bukan saja percaya. Yang kedua apa? Yaitu melalui perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Mari kita buka dulu dalam Yakobus 2 ayat 26. Mungkin mulai itu Elsa baca Yakobus 2 ayat 26. Saudara yang bawa Alkitabnya, yang ada Alkitab di depan saudara atau boleh membuka. Yakobus 2 ayat 26 demikian firman Tuhan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan artinya apa? Mati juga. Jadi kalau saudara percaya, bukan saja melalui mulut saudara, bukan saja melalui mulutnya kita, tapi juga percayanya kita melalui perbuatan kita. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, telah memberikan hidup kita, yaitu pistio, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu Tuhanlah yang mengambil alih kehidupan kita. Tuhanlah yang telah menguasai kehidupan kita. Maka Tuhan, banyak orang Kristen menjadi salah tangkap pada saat dia mengaku, Yesus, aku percaya kepadamu, aku menyerahkan kehidupanku kepadamu. Tetapi dia masih mempunyai kehendak-kehendak di dalam dirinya, itu menjadi salah. Dalam Tuhan, kalau zaman dulu seorang, ya kita dulu digambarkan adalah budak, yaitu budak dosa yang telah ditebus oleh darah Yesus lewat kayu salib, dan dikatakan pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan pada saat semuanya, pada saat dia
menghembuskan napasnya, menyerahkan hidupnya, dan dikatakan sudah selesai. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan, kita telah dipindahkan dari budak dosa menjadi budak, menjadi hamba, menjadi anak di dalam Tuhan, di dalam Kristus, yaitu kita menerima kasih karunia grace ya. Arti grace artinya apa? Kita bukan saja diangkat, diampuni, tetapi kita mendapatkan ahli waris juga ya. Makanya kita memakai kata grace ya. Atau kita tidak memakai kata mercy, tapi grace, yaitu kita diangkat, diampuni dosa kita, tapi diangkat menjadi ahli waris. Itu luar biasa ya. Kita diangkat menjadi ahli waris pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hal yang pertama bersama Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak menjadi milik kita lagi. Maka ada lagu mengatakan, itu dalam firman Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Bahwa hidupku ini tidak menjadi, Paulus katakan, hidupku bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus. Ada cap Kristus dalam diri. Artinya apa? Harusnya kehendak Kristuslah yang menjadi apa yang kita pikirkan. Kehendak Kristuslah apa yang menjadi dalam kehidupan kita. Maka urusan Tuhan, percaya itu harus ada tindakannya. Harus tindakannya yaitu melalui perbuatan kita. Yang pertama, mengaku mulut kita. Yang pertama ya. Pertama, kita mengaku mulut kita, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah kita melalui perbuatan kita. Perbuatan kita. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26 tadi, bahwa tubuh tanpa roh adalah mati, dan juga iman tanpa perbuatan, tanpa ada actionnya, ada satu tindakan, itu merupakan suatu, katakan, adalah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, urusan Tuhan di sini dikatakan pada saat saudara menyerahkan hidup saudara, mengakui Yesus sebagai Tuhan, hidup kita menjadi miliknya Tuhan. Kita tidak menjadi memiliki lagi kehidupan. Kalau seorang zaman dulu, kalau budak itu ditebus oleh sang tuannya dari pasar-pasar yang dijual pada zaman itu ya. Zaman itu masih berlaku hal seperti itu. Itu hak sepenuhnya, kehidupannya, nyawa daripada si budak ini di tangan daripada si tuan yang membeli si budak. Dia tidak berhak lagi atas hidup. Yang berhak atas hidupnya adalah sang tuan. Maka konsep itu juga terjadi dalam Alkitab. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak punya kehendak lagi atas hidup kita semua. Kita tidak memiliki kehendak lagi. Kita percaya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi memiliki hak atas hidup kita. Tuhan telah menjadi haknya kita itu menjadi, kita ini telah menjadi miliknya Tuhan. Ada tanda Kristus di dalam diri. Itulah urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan, di Yakobus 26, Yakobus 2 tadi katakan, ada satu tindakan, ada satu perbuatan kalau saudara pengikut Kristus. Apa yang saudara lakukan? Apa yang sudah saudara kerjakan bahwa saudara pengikut Kristus? Abang hanya percaya, belum cukup saudara percaya. Belum pas kuota saudara meminta kepada Tuhan kalau saudara hanya percaya dalam mulut saudara, tetapi tidak melakukan satu perbuatan, tindakan. Ya. Harus ada tindakan, itulah percaya. Pada saat saudara memberatkan hidup saudara kepada Tuhan, ada tindakan. Hidup saudara, kalau saudara tidak berubah, kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup kita percaya kepada Tuhan, dosa jalan terus, menipu jalan terus, segala sesuatunya yang jahat jalan terus. Saya katakan saudara belum percaya kepada Tuhan. Saudara belum menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Pada saat saudara percaya kepada Tuhan, berarti saudara telah mau meninggalkan dosa saudara. Makanya lagu tadi katakan, aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kenapa? Karena kita ini telah ditebus oleh darah Kristus.
dikatakan lunas, tidak utang, lunas dengan darah. Tentu kalau kita bahas lagi apa itu darah, kenapa harus pakai darah, itu bahas panjang lagi. Harus kita bahas, ada sesinya lagi. Tapi kita ditebus oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Tidak ada utang di sana. Sudah selesai. Makanya bersama Tuhan, pada saat saudara percaya, pertama adalah mengaku dengan mulut kita. Yang kedua adalah tunjukkan melalui perbuatan kita bahwa kita percaya. Saya itu bersama Tuhan penggemar Cristiano Ronaldo, ya. Cristiano Ronaldo. Jadi kalau saya waktu itu saya senang dengan Madrid, saya nggak begitu suka dengan Madrid setelah saya tahu mengenal bola gitu. Tapi setelah saya suka bola, saya suka dengan sosok Cristiano Ronaldo, cara bermain dia. Maka setiap waktu kita ada pernah main futsal sekali seminggu, setiap hari Senin, ada teman-teman mungkin yang menonton di sini, saudara boleh mengingatnya. Jadi itu setiap kali saya bermain futsal itu pasti saya pakai baju Madrid loh. Bukan saja baju Madrid, tapi juga gayanya Ronaldo. Jadi berlagak seperti Ronaldo. Nah demikian juga halnya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tunjukkan bukan saja melalui mulut kita, tetapi juga melalui perbuatan kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Bahwa kita ini telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Makanya bersama Tuhan menjadi berat sebenarnya pengikut Kristus. Tetapi tidak menjadi berat kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab katakan, Yesus katakan, aku akan memberikan penolong kepadamu. Siapa itu penolong? Itulah Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Yang kita bisa, dulunya kita tidak bisa mengampuni. Dulunya kita tidak pelit, medit, tapi karena Roh Kudus. Dulunya kita suka kalau tidak berdosa, melakukan kejahatan, kita tidak bisa. Tetapi karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kita. Kita mau berubah, Roh Kuduslah yang menolong. Itu tunjukkan melalui perbuatan kita. Yang kedua, urusan Tuhan. Pertama, percaya. Yang kedua, kalau kita meminta kepada Tuhan, untuk apa? Di dalam ayat yang 13 dikatakan, dan apa juga yang kau minta dalam aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Berarti pada saat kita meminta kepada Tuhan, urusan Tuhan, harus Bapa di surga dipermuliakan. Kalau saudara minta mobil ke Tuhan, jadi pertanyaannya, apakah mobil itu akan mempermuliakan nama Tuhan atau mempermuliakan nama kita? Ya kan? Harusnya kenapa? Karena kita ini adalah milik Kristus. Kita bersepakat dari awal tadi bahwa percaya itu adalah pistio, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup seseorang, menyerahkan hidup kepada satu objek, yaitu tuntunan Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan rumah, apakah itu untuk memuliakan Bapa di surga, atau untuk kesenangan kita, atau untuk kehidupan kita? Oke, orang berkatakan seperti dia, jangan terlalu ribet apa hidup kita ini. Kita buat santai, kita masih punya cita-cita, kita masih punya kehidupan, kita masih punya banyak di dalam diri kita ini. Oke, kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, itu berlaku. Tetapi kalau sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan saudara dalam diri saudara ada materainya Kristus dalam diri saudara, saudara tidak berhak lagi atas kehidupan saudara. Tapi Kristuslah yang berhak atas saudara. Maka setiap tindakan kita harus untuk memuliakan Bapa di surga. Wah, ya. Semua tindakan kita harus memuliakan Bapa di surga.
Kita katakan apapun yang kamu perbuat, lakukan, baik waktu makan, waktu apapun, katakan perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bersama Tuhan, seorang Kristen tidak lagi memikirkan hidupnya, tidak lagi seorang Kristen tidak lagi mematok-matokkan atau mengkotak-kotakan. Kalau pendeta biarlah dia hidup kudus, kalau jemaat nggak apa-apa berdosa, kalau pengerja hidup kudus dikit, kalau dia seorang song leader harus hidup kudus seperti pendeta hidup kudus. No, tidak begitu, Bapak. Tidak ada pengkotak-kotakan itu di dalam Alkitab. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu seorang yang tambal ban, maaf ya, harus untuk memuliakan Bapa di surga. Kalau saudara contohnya bos dalam suatu perusahaan, harus menyenangkan Bapa di surga. Jadi mau menyenangkan Bapa di surga bukan saja pada saat saudara ambil gitar, kalau saudara bisa main gitar, terus bernyanyi haleluya, menyembah Tuhan sampai nangis-nangis, sampai keluar ingus dari hidung, air mata lalu bercampur menjadi satu. Habis itu boleh menyenangkan Tuhan, tapi nggak habis itu. Menyenangkan Tuhan juga dalam setiap tindakan perbuatan kita. Kita katakan apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara seorang guru ya harus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka katakan pada saat kita meminta kepada Tuhan, walaupun saudara contohnya mau menikah, ya, itu juga apakah untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Kebetulan di depan saya ada pasangan pengantin nantinya akan kita berkati. Ya. Harus. Waktu saya menemukan istri, sebelum menemukan istri saya tidak tahu mau kemana arah tujuan saya. Waktu itu mau jadi apa? Sekarang teman saya bilang, kau MTH. Ya, artinya bukan jangan dibalik ya, master tinggi hati enggak, master teologi. Ngajak enggak? Jadi gembala enggak? Jadi apa? Hanya seorang pemain musik waktu. Tapi itu setelah saya menemukan istri saya, ya setelah kita menikah, ternyata Tuhan banyak buka pekerjaan-pekerjaannya melalui kami. Salah satunya pengembalaan GKI Getsemani. Pada saat pengembalaan GKI Getsemani seperti dipermudah jalannya. Padahal dulu waktu masih muda sebelum menikah saya itu masih pengen mengembalakan, tapi susahnya minta ampun. Cari tempat kok susah sekali. Karena nggak ada mungkin dong kita buat ibadah tiba-tiba di jalanan, haleluya ya bisa. Kalau zaman dulu sih bisa ya. Biarkanlah itu zaman dulu. Kalau sekarang ya bisa jadi tinggal nama, tinggal kenangan. Tapi waktu itu saya cari tempat rumah siapa yang mau dipakai. Susah sekali. Tetapi puji nama Tuhan, setelah saya menikah, ada seorang ibu gembala yang memberikan tempatnya untuk kami bisa beribadah waktu itu, walaupun waktu itu jemaatnya hanya saya dan istri. Tapi ada tempat, saya menjadi semangat waktu itu. Walaupun jemaat saya hanya istri waktu itu. Saya menjadi semangat. Karena Tuhan ini pekerjaan. Dan puji Tuhan, dari situ Tuhan buka jalan kami pindah di hotel beribadah. Sebelum pandemi ini, kita di hotel. Jadi urusan Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, harus apakah mempermuliakan Bapa di surga. Kalau kau mengatakan Tuhan, aku ingin punya rumah Tuhan, apakah untuk mempermuliakan nama Tuhan di surga? Atau
untuk kepuasan diri kita. Jadi kedua hal ini urusan Tuhan. Kedua hal ini yang perlu kita tahu. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, pertama adalah percaya. Saya jelaskan tadi percaya itu apa. Yang kedua adalah saudara minta kepada Tuhan, apakah itu memuliakan nama Bapa di surga atau tidak. Itu. Maka dikatakan, dan apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukan. Pasti. Kalau saudara sudah percaya, dan itu untuk memuliakan nama Tuhan di surga, saudara akan menerimanya dari Tuhan. Maka pesan Tuhan, kalau saudara banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Pada saat nyawa di ujung tanduk katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kalau aku sembuh, aku serahkan hidupku kepadamu. Kalau aku diberkati, aku serahkan. Dan mereka benar-benar, dan beberapa orang pernah saya melihat orang-orang yang benar-benar telah sembuh, mereka melayani Tuhan, menjadi all out melayani Tuhan, memberi segala miliknya kepada Tuhan dengan semuanya, dengan all out dalam Tuhan. Saya pernah melihat itu kenapa? Karena memang tujuan mereka, Tuhan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya, Tuhan berkati dia dalam setiap usahanya, Tuhan berkati rumah tangganya. Tentu ada tujuannya, memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi saudara, kedua hal ini yang perlu kita ingat. Apa permintaan kita kepada Tuhan? Apakah untuk kesenangan diri kita, atau untuk menjadi pamer prestis dalam hidup kita? Atau mungkin saudara meminta, Tuhan, saya tidak kerja lagi Tuhan, saya mau pekerjaan Tuhan. Supaya apa nak? Soalnya besok kalau nggak kerja Tuhan, saya akan dihina-hina orang. Saya akan Tuhan mungkin nggak akan meminta. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Kalau aku bekerja, kan kau tahu aku untuk mempermuliakan nama. Aku bisa menolong pelayanan, aku bisa dengan apa yang kumiliki, aku bisa eksis Tuhan. Saudara, contohnya kalau saudara nggak kerja, pengangguran contohnya, bagaimana saudara menggenapi menyenangkan hati Bapa di surga? Contohnya menyenangkan Bapa di surga, memberi makan, mau menolong orang lain dalam kehidupan ini, atau menolong orang-orang yang susah. Gak mungkin kalau saudara sendiri susah, gimana saudara bisa menolong? Itu juga makanya minta kepada Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama surga. Dua hal ini menjadi perenungan bagi kita pada pagi menjelang siang. Untuk apa? Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan kabul. Tapi dengan syarat, percaya dulu dengan mulut kita. Yang kedua, apakah permintaan kita itu untuk menyenangkan manusia? Kalau itu saudara lakukan, saya percaya Tuhan akan mengumpulkan setiap apa menjadi permintaan. Jadi sumber berkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan yang sudah bergabung bersama dengan kami di ibadah online JKI Getsemani Jakarta. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, saya mau berdoa buat kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa sama-sama. Kuasa Tuhan Bapa Surgawi, hamba bersyukur, hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang ikut live streaming. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka alami hari ini, biar Tuhan menolong. Bagi mereka hari ini yang sakit, orang yang sakit boleh taruh tangan kananmu di dada, dan bagi mereka yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, kalau saudara mengalami kesusahan ekonomi, saudara menonton, mari taruh tangan kananmu di dada. Kalau saudara hari ini mengalami dalam rumah tanggamu seperti di ujung tanduk, hamba berdoa buat saudara. Kalau tangan kanan di dada, kita berdoa sama-sama. Dan kau mengalami ekonomi hari ini, kau pengangguran, kau tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan, saya berdoa buat saudara. Biarlah Tuhan yang menolong saudara, dan
saudara hari ini putus asa karena keadaan kehidupanmu, saya berdoa buat saudara, taruh tangan kanan di dada. Semua yang saya sebutkan tadi, taruh kanan di dada. Dan bagi yang sakit, tumpahkan tanganmu. Juga setelah itu, taruh tumpahkan tanganmu ke bagian yang sakit. Kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat setiap teman-teman hamba atau saudara-saudara hamba yang ada, yang ikut streaming, yang juga di tempat ini, yang mereka yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, dan Engkau Allah juga yang menolong setiap umat-Mu di dalam kesusahan. Dan yang putus asa, biarlah Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada anak-anak-Mu yang mengalami kesusahan, mengalami stres, mengalami tekanan karena tekanan kehidupan ini. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus menyertai mereka, sehingga mereka boleh bangkit semangat untuk mengikut dalam menghadapi jalan hidup ini, karena di dalam Engkau ada pengharapan, ada satu harapan yang kami pegang. Oleh karena itu kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, berkati juga dengan ini mengalami masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, Tuhan yang menolong, dan percaya Tuhan di dalam Engkau ada solusi, ada jalan keluar. Biarlah semua apa yang kami minta, apa yang kami doakan itu untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati jika ikut semani, berkati jemaat-jemaat-Mu yang dimana berada senantiasa dalam penyertaan lindungan Tuhan. Bangsa dan negara yang kami serahkan kepadamu, Presiden kami yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati dan semua staf-stafnya. Tuhan memberkati supaya bangsa ini dalam lindungan Tuhan, keamanan, hikmat, marifat dari surga Kau berikan kepadanya, supaya bisa dengan tenang, sabar memimpin bangsa yang besar ini. Kami menolak setiap kerusuhan, kami menolak setiap apapun niat-niat jahat untuk merusak bangsa ini. Kami berdoa, biarlah bangsa ini dalam keamanan, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat teman hamba yang sedang sakit COVID. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa juga buat jemaat-Mu, buat hamba-Mu Lena yang sedang sakit, yaitu ada bakteri. Tuhan biarlah sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan, sehingga tidak ada operasi, dan hari Senin boleh pulang dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya mujizat-Mu masih terjadi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Sebelum kita pulang bersama Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Tuhan yang sudah menonton, bergabung dengan kami. Tuhan berkati. Doa kami senantiasa kita kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bagus ya.